Beberapa hari belakangan, jutaan pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS dibuat gusar, takut, dan cemas. Betapa tidak, mereka kesulitan mendapatkan emeterai yang menjadi syarat kelengkapan formulir administrasi pendaftaran CPNS. Akar munculnya masalah ini tuh sebenarnya dari apa sih, Pak? Ya, gimana ya? Kalau saya ngelihat kondisi ini ya, terus terang kalau ngelihat kondisi ini, menurut saya saat ini kurang tepat. Masa gara-gara perkara sulit mendapatkan emeterai, impian menjadi abdi negara mesti pupus dan berujung demo. Aparat polisi pun terjun untuk mengamankan. Kemarahan mereka dapat dimaklumi sebab ini menyangkut impian mereka mendapat pekerjaan nyaman dengan fasilitas lengkap sebagai aparatur sipil negara. Nah, karena gara-gara websitenya down itu, untuk pendaftar CPNS-nya itu kan bisa ribuan kan, Pak, dari. Ya tentunya skalanya dia memang server yang bisa melayani sejumlah layanan dalam waktu yang bersamaan. Ya memang saya yakin dari tim IT pemerintah sudah tahu terkait dengan spesifikasi servernya. Adapun emeterai dibutuhkan untuk surat pernyataan dan lamaran CPNS. Mungkin ada teknologi lain, Pak, yang bisa digunakan sebagai alternatifnya emeterai ini. Jumpa lagi di Dicast Dinamika Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang panas diperbincangkan oleh para netizen nih, yaitu server emeterai yang down sehingga tidak bisa diakses oleh para pendaftar CPNS tahun 2024. Nah, untuk membahas ini sudah ada bersama saya, yaitu Pak Anjik Sukma Aji. Bisa disapa dulu, Pak? Hai, apa kabar? Bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Baik. Oke. Nah, Pak Anji sudah tahu tentang masalah ini belum, Pak? Yang server emeterai yang sempat down itu? Ya, pada waktu terjadi itu ya lihat di TV, lihat di berita di Twitter dan sebagainya ya terkait ini oke lah, saya udah dengar. Oke. Nah, menurut Bapak ini akar munculnya masalah ini tuh sebenarnya dari apa sih, Pak? Ya, gimana ya? Sebenarnya secara teknologi ya, pemerintah melalui Peruri itu sudah nyiapkan infrastruktur untuk emeterai, di mana memang kondisi saat ini tidak cuman di berbagai industri pemerintah ya, segala hal sekarang kan harus siap di digital ya, di era digital. Jadi sebagai contohnya salah satunya adalah emeterai ini. Jadi ini sudah menjadi tuntutan dan harus ya. Jadi secara infrastruktur pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur terkait dengan layanan untuk materai yang dikenal dengan emeterai. Ya, kalau saya ngelihat kondisi ini ya, terus terang kalau ngelihat kondisi ini, layanan ada sih, oke ya, layanan ada. Cuman menurut saya saat ini kurang tepat. Kalau ini ya, kalau untuk CPNS ya, rekrutmen CPNS tahun ini menurut saya kurang tepat. Kurang tepatnya gimana? Gini, secara umum ya masyarakat itu hampir seluruhnya banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan penggunaan emeterai ini. Pertama ya, jadi secara umum sosialisasi pemerintah itu belum maksimal terkait dengan penggunaan emeterai. Nah, kalau masyarakat yang pakai aja belum banyak yang tahu ya, masih kiranya sesuatu yang hal baru dan masih banyak yang belum memahami. Maka masyarakat itu harus banyak belajar dengan berbagai
kekurangan-kekurangannya. Itu yang pertama. Jadi secara umum hampir banyak pengguna ini belum paham terkait dengan e-materai ini. Itu yang pertama. Sehingga pemerintah harus mengedukasi, mensosialisasi secara maksimal, secara menyeluruh dengan waktu yang harus cukup lama, sehingga kemapanan layanan teknologi ini benar-benar siap untuk digunakan oleh masyarakat secara umum, secara luas begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat kondisi dari berita kemarin ya, berkaitan dengan layanan yang tidak bisa memberikan layanan kan, sudah menyediakan layanan e-materai, tapi tidak bisa memberikan layanan e-materai yang diminta tersebut. Nah ini ada apa? Pasti pelayannya tidak siap. Ya. Jadi secara umum kalau misalnya kalau dia melayani 5 pelanggan masih oke, ya misalnya aja. Tapi ini yang datang 100 pelanggan dalam waktu bersamaan, ternyata dia ribet, nggak bisa melayani sampai dia pusing sendiri, atau istilahnya kalau teknologi down, ya ribet akhirnya aduh pusing down akhirnya. Nah ini artinya apa? Jadi infrastruktur ada, tapi saya nggak tahu sih prosesnya yang di sana bagaimana, tapi nyatanya down. Berarti apa? Belum diuji untuk memberikan layanan kepada pemakai dalam waktu yang bersamaan, memberikan layanan begitu banyak kebutuhan. Nah ini yang ini harus dipastikan, berarti secara tidak langsung belum siap. Ya, secara tidak langsung layanan ini belum siap untuk memberikan layanan terhadap kebutuhan saat itu. Nah, yang jadi pemikiran saya adalah pada waktu regulasi atau instansi pemerintah yang menangani rekrutmen calon pegawai ASN ini ya, ini kira-kira ya, saya nggak tahu prakteknya gimana, saya nggak tanya di sana ya, saya belum bisa berkomunikasi dengan mereka. Apakah sudah memperkirakan berapa orang yang daftar saat itu? Ya, ada saat yang bersamaan berapa orang dan berapa server yang melayani untuk proses penerimaan CPNS ini. Ini dari servernya. Belum lagi ini terintegrasi dengan layanan e-materai tadi, gitu ya. Jadi e-materai ini yang diakses oleh sekian banyak orang pendaftar CPNS ini, apakah mampu? Nah ini apakah itu sudah diuji cobakan? Nah ini yang tidak tahu sudah atau belum. Tapi nyatanya down, berarti secara tidak langsung ini belum siap untuk memberikan layanan atau request layanan atau memberikan layanan terhadap kondisi saat itu. Gitu Mbak Dita. Berarti ini salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah untuk mungkin menuju digitalisasi ya gitu ya Pak? Iya, biar masyarakat yang menilai, tapi intinya kayak gitu ya. Saya tidak bisa menjawab ini pemerintah siap tidak siap. Kalau secara umum dia sudah menyediakan, tapi layanan itu bisa memberikan layanan dengan kondisi itu enggak tahu sudah dipastikan atau belum. Layanan memang sudah disiapkan, cuman problemnya kalau kita lihat di sini untuk melayani request yang segitu banyak itu sudah dipersiapkan atau belum, gitu ya. Siap iya, ya, tapi tidak siap juga bisa dikatakan iya, ya. Siap udah ada layanannya, tidak siap bisa jadi karena dia belum memperkirakan apabila diakses oleh sekian banyak orang, jutaan orang dalam waktu bersamaan, ini belum bisa melayani. Nah ini yang belum dipastikan kayaknya, sehingga kalau sudah dipastikan ya nggak mungkin itu terjadi down seperti itu. Berarti memang sebelum untuk mengimplementasikan fasilitas ini itu memang harus ada trial and error-nya gitu ya Pak ya? Iya, bukan trial error namanya. Kalau bisa dikatakan itu oke, tapi sebenarnya ada uji ya. Ada uji kelayaan layanan. Jadi sebelum layanan ini digunakan, diluncurkan, tentunya uji kelayaan tidak hanya cuma bisa jalan memberikan layanan, juga terkait dengan kemampuan memberikan layanan itu harus diuji cobakan. Sehingga kendala atau kondisi ini bisa teratasi gitu. Ya. Untuk uji kelayakannya sebuah website ini Pak, itu tahapannya apa saja sih Pak? Tentunya kalau saya bilang tahapan kan banyak ya. Pertama ya, aplikasi ini misalnya aplikasi yang akan digunakan itu tentunya bisa memberikan
layanan yang diminta oleh pengguna yang pertama. Kemudian layanan yang penting harus diperhatikan adalah apakah dia bisa secara skalibilitas bisa melayani sejumlah request yang nantinya memberikan layanan yang diminta. Jadi contohnya skalanya berapa? Skalanya 100, berarti udah diuji coba bisa memberikan layanan skala 100. Kalau misalnya skalanya 1000, apakah udah diuji coba dalam waktu bersamaan memberikan layanan 1000? Kalau sudah diuji coba berarti ini sudah siap untuk memberikan layanan sejumlah itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan keamanan aplikasi. Ya tentunya terkait dengan keamanan aplikasi, apakah sistem ini apabila diganggu oleh mereka yang tidak berkepentingan atau hal lain yang itu menyangkut keamanan data, keamanan aplikasi, itu juga harus diuji cobakan. Itu contoh-contoh uji kelayakan aplikasi sebelum diluncurkan, sebelum digunakan oleh masyarakat gitu. Oke. Nah, mungkin menurut Bapak kira-kira apa sih solusi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dilakukan oleh mungkin untuk Peruri untuk mengatasi masalah ini? Nah, tentunya kalau saya lihat sih dalam kondisi saat ini diperpanjang waktunya pendaftaran. Jadi dalam waktu dekat ini untuk penerapan CPNS waktunya sudah diperpanjang kan, sudah memberikan solusi dengan kondisi kemarin. Kalau saya lihat berita lagi, uang yang kemarin dibayarkan dan belum berhasil untuk mendapatkan e-materai itu katanya sih itu di berita itu akan dikembalikan. Nggak tahu nanti kenyataannya gimana. Ini yang dalam waktu dekat tentunya dari pihak pemerintah seperti itu. Tapi seharusnya memang dalam jangka panjang ya. Tapi yang saya sampaikan kan dari sisi pemerintah ya memang ya. Kemudian dari sisi jangka panjangnya bagaimana? Tentunya sosialisasi terkait dengan teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat. Nah, ini perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh ya dan meluas. Dan juga memastikan bahwa memang masyarakat ini benar-benar paham terkait dengan ini. Contohnya yang paling simpel aja seperti ini. Misalnya ya, servernya pemerintah sudah secara skalabilitas, secara kapasitas dan sebagainya dia bisa memberikan layanan dengan kapasitas yang tinggi. Cuman ada satu kondisi, misalnya masyarakat nggak siap terkait dengan itu. Contohnya, pada waktu kemarin, pada waktu melakukan penggunaan e-materai, pengguna menggunakan mobile device sama menggunakan laptop atau PC itu beda. Ya, seringkali kalau mereka menggunakan gadget, ini pada waktu menggunakan dia kemungkinan error ya, kemungkinan bermasalah lebih tinggi daripada menggunakan laptop atau menggunakan PC ya, personal komputer ya, desktop itu. Nah, ini yang makanya perlu adanya ini ada sosialisasi ke masyarakat. Oke ya. Kemudian terkait dengan itu memang tadi dengan kondisi ini dipastikan bahwa layanan itu benar-benar skala kapasitas, skalabilitas sudah teruji untuk memberikan layanan terkait dengan kebutuhan terkait, contohnya tadi terkait dengan e-materai tadi. Gitu. Oke. Nah, dari yang penggunaan di PC sama di laptop dan HP itu kan mungkin berbeda ya Pak. Nah, karena kan tidak semua dari netizen dari masyarakat kita itu mungkin punya PC atau hanya adanya handphone. Nah, gitu tuh kira-kira apakah bisa sebenarnya bisa disesuaikan dengan misalnya satu website aja tapi cukup bisa menyesuaikan di device-device kita. Iya, memang secara teknologi bisa sama adjust dan sebagainya bisa. Cuman kita ya pengguna ya, saya sendiri sudah sejak tahun 90-an saya menggunakan perangkat komputer, menggunakan gadget ya sudah lama. Tapi pada saat saya menggunakan laptop atau PC, saya menggunakan gadget, pada saat saya menjalankan suatu aplikasi itu lebih prefer, lebih enjoy ya itu menggunakan PC atau laptop. Nah, ini contohnya aja, apalagi misalnya operating system yang ada di mobile device itu kan beda dengan PC ya. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh. Misalnya di sini saya pada waktu mengupload sesuatu scroll dan sebagainya, terus nanti pada waktu saya klik
misalnya ada pop-up yang harus muncul di aplikasi itu, ternyata di mobile device tidak muncul dan sebagainya. Jadi memang ada keterbatasan pada waktu kita menggunakan gadget daripada menggunakan PC misalnya itu. Tapi bisa aja di aplikasi nanti dibuat simple sih. Dari penggunaan e-materai secara secara online itu bisa dibuat lebih simpel lagi sehingga tidak ribet. Itu juga bisa aja dipersiapkan seperti itu. Tapi kondisinya kalau saya lihat penggunaan e-materai itu proses verifikasi dan sebagainya ya tahapannya cukup banyak ya, karena memang secara teknologi bahwa e-materai itu kan menggunakan teknologi enkripsi ya, di mana seperti model digital signature gitu ya, harus membubuhkan sesuatu, ada verifikasi dan seterusnya. Setelah diverifikasi nanti dokumen itu tidak boleh dikompres, tidak boleh dikompres atau diperkecil lah itu ya, atau diubah-ubah lagi. Jadi setelah dibubuhi e-materai kan jangan diutik-utik lagi. Kalau diutik-utik nanti kan akan berubah itu ya kode enkripsinya. Nah ini hal itu yang masyarakat juga harus tahu. Apabila dipasangnya e-materai terus sama masyarakat yang menggunakan itu misalnya diedit lagi pakai aplikasi untuk editor file PDF-nya itu. Nah ini jangan bahaya. Akhirnya itu tidak valid lagi. Nah ini yang harus banyak tahu buat masyarakat. Memang penting sekali untuk sosialisasinya. Iya, orang yang ngerti teknologi aja mungkin bisa problem dengan penggunaan itu. Apalagi masyarakat yang sama sekali masih awam, misalnya jarang menggunakan gitu loh ya. Gitu. Nah, untuk e-materai ini kan memang banyak sekali ya netizen yang marah-marah kayak mereka itu kan sudah bayar tapi kok nggak bisa di-download, nggak bisa digunakan seperti itu Pak. Nah, karena gara-gara websitenya down itu, untuk pendaftar CPNS-nya itu kan bisa ribuan kan Pak, dari jutaan kan, mungkin jutaan itu juga ya di tahun ini. Nah, untuk sebuah server bisa mungkin bisa menahan jutaan orang itu yang datang, itu harus seperti apa Pak servernya? Ya tentunya skalanya dia memang server yang bisa melayani sejumlah layanan dalam waktu yang bersamaan. Ya memang saya yakin dari tim IT pemerintah sudah tahu terkait dengan spesifikasi servernya, spesifikasi koneksi internetnya dan sebagainya. Itu seharusnya sudah tahu, sudah paham semua. Apabila mereka sudah bisa memperkirakan spesifikasi komputer untuk layanan seperti ini, jadi pada waktu server kita diakses, maka komputer kita ini akan memberikan layanan, respon. Pada saat mereka merespon, dan dia akan mengolah data di sini, kemudian memproses lagi dan memberikan lain. Ini untuk satu request. Jadi satu request dia akan merespon, memproses dokumen ini dan mengembalikan merespon dokumen ini ke request tadi. Ini butuh proses dan butuh pengolahan yang begitu enggak sederhana itu satu. Lah ini kalau dua, kalau tiga, kalau ribuan, kalau jutaan bagaimana? Ini bisa diperkirakan. Jadi spesifikasi server itu memang harus memenuhi standar perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak hanya spesifikasi servernya aja, tapi juga koneksinya. Ya, jadi koneksinya ini kan perhatikan ke jalur servernya ini kira-kira membutuhkan koneksi berapa lebar bandwidthnya untuk mengakses server itu sendiri. Selain server itu harus memproses, mengolah data untuk merespon komunikasi yang harus dilakukan oleh requester tadi. Ya ini harus diperhitungkan, memang harus dihitung-hitung secara matang gitu loh ya. Nah, kalau misalnya sudah diperhitungkan dengan matang ini Pak, tapi kalau tetap down itu mungkin ada faktor lain Pak. Ya faktor lain bisa aja di sini di servernya itu server tersebut melayani yang seharusnya tidak dilayani. Contohnya kan namanya server kan ada sistem komputer di situ. Misalnya ada program jalan di situ sehingga akan terbagi memproses layanan itu seharusnya hanya melayani A, dia melayani B, melayani C, melayani D. Nah, hal itu bisa terjadi misalnya ada sesuatu yang masuk ke sistem itu yang mengganggu sehingga
layanan itu tidak melayani satu layanan aja. Jadi contohnya ya, kalau harusnya kan ini harus memberikan layanan e-materai. Kemudian saya ganggu ya, misalnya saya akses layanan-layanan yang ada, atau saya pura-pura ngakses terus, misalnya saya halo gitu, atau istilahnya ini apa namanya, DDoS ya, secara internet itu juga akan terganggu. Jadi banyak hal ya, itu bisa mengakibatkan layanan itu menjadi menurun, sehingga harusnya dia performanya baik, dia akan menurun. Nah ini tentunya kalau skalanya pemerintahan, semua hal itu sudah diantisipasi, dan tentunya ada garansi layanan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila itu masih ada terjadi down, tidak bisa memberikan layanan, ya ada something di situ, mesti harus dianalisis secara forensik, secara forensik harus diidentifikasi kalau memang terjadi seperti itu lagi. Memang ada kaitannya sama cyber security ya? Oh ya, memang terkait dengan IT forensik. IT forensik namanya di cyber security, oke. Ya. Nah, mungkin ada teknologi lain Pak yang bisa digunakan sebagai alternatifnya e-materai ini? Teknologi lain maksudnya gimana ya? Kalau menurut saya memang infrastrukturnya itu e-materai itu kan menggunakan digital signature gitu ya. Kemudian mungkin yang dimaksud adalah ini ya, bagaimana pemerintah itu memberikan layanan untuk penjualan e-materai itu lebih banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang layanan e-materai ini sudah dibuat seperti itu oleh Peruri gitu ya, bagaimana sekarang mendistribusikannya lebih mudah dan bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat, lebih mudah, lebih tersebar luas, walaupun secara keamanan tetap terjaga keamanannya gitu. Jadi kalau saya melihatnya, layanannya jadi diperbanyak dan diperluas dan disosialisasikan lebih luas lagi ke masyarakat gitu. Oke. Mungkin bisa disampaikan Pak closing statement-nya menurut Bapak terkait isu ini, Pak. Oke. Ya. Menyikapi kondisi adanya layanan e-materai dari pemerintah untuk case penerimaan ASN tahun ini yang mengakibatkan server down ya, mungkin buat masyarakat yang menurut kami dari instansi pendidikan ya, masyarakat tetap tenang ya. Artinya tentunya pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat terkait kondisi ini. Tentunya layanan yang diberikan untuk masyarakat, layanan teknologi, infrastruktur teknologi yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat ini bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Sehingga kalau dari sudut pandang kami, pemerintah akan merespon dengan kondisi ini dan akan memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Dan tentunya masyarakat akan lebih mohon bersabar terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dan tentunya untuk pemerintah berkaitan dengan kondisi ini, tentunya apabila layanan itu memang belum siap saat ini, ya tentunya tidak harus saat ini menggunakan teknologi untuk e-materai. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, sehingga kondisi-kondisi seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Itu resume yang bisa saya sampaikan. Thank you. Oke. Sekian dari episode podcast kita hari ini. See you on the next episode. Bye bye.